Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Apakah sehat? Sehat? Tidak ada yang sakit. Jadi kalau sudah sehat, apakah kita sudah mulai pembelajaran? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seharusnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman arina ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah. Jadi dengan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita semua supaya kita dapat diberi panjang umur dan mudah rezeki dalam melaksanakan pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen kalian siapa yang tidak hadir. Yang pertama Akhila Maulida. Hadir. Mbak Tiga. Ahmad Zahrul Muntaja. Hadir. Lutfil Hadi. Hadir. M. Adan Al-Farisi. Hadir. Muhammad Zikri. Hadir. Muhammad Hadir. Nurul Asifa. Hadir. Nur Malisa. Hadir. Nur Aufa Lutfia. Hadir. Siti Nazira. Hadir. Siti Maisura. Hadir. Siti Arafah. Hadir. Zia Azza Susanda. Hadir. Nah, ternyata anak bapak semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Nah, jadi kalau sudah hadir semua, kita semuanya akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita memasuki dalam pembelajaran hari ini. Kemarin kita belajar tentang apa anak bapak? Siapa tahu apa namanya dengan wujud benda? Apa? benda pada. Benda pada. Benda gas. Nah, itulah yang termasuk ke dalam benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda cair apa nak? Air. Minyak goreng. Nah, sudah. Kalau yang termasuk ke benda padat, ya, meja, papan tulis, batu, dan lain-lain. Kayu. Apa satu lagi tadi? Nah, benda-benda gas apa? Iya, itulah yang termasuk ke dalam benda. Baiklah, sekarang kita akan belajar pada tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3 yaitu perubahan wujud benda
pembelajaran 3. Mari ikuti video yang Bapak putarkan ini supaya nanti kalian bisa mengambil kesimpulannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, perubahan wujud benda menguap. Tujuan pembelajarannya yaitu menggali informasi tentang perubahan wujud menguap. Anak-anak sekalian, ibu mau tanya, pakaian yang kalian pakai kalau sudah kotor, siapa yang mencuci? Nah, sekarang coba kalian bantu orang tua mencuci sendiri di rumah ya. Kalau kita mencuci pakaian, kemudian dicuci bersih, kemudian diapakan? Ya, benar, dijemur. Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mari kita lakukan percobaan. Isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Letakkan 1 piring di dalam ruangan yang gelap. Kemudian 1 piring lagi diletakkan di bawah terik matahari. Kemudian diamkan selama 3 jam. Apa yang terjadi? Ternyata air yang di bawah terik matahari isinya berkurang, sedangkan air yang di dalam ruangan volumenya tetap sama. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh yang paling dekat, misalnya saat memasak air yang dididihkan akan muncul suara tertentu dan juga uap air di luar bagian tempat pemanas air. Proses ini disebut dengan penguapan. Air yang tadinya berbentuk cair akan berubah menjadi gas. Artinya, gas tersebut akan menyebabkan volume air pada kondisi awal dengan kondisi setelah dipanaskan berkurang. Nah, contoh berikutnya yaitu menjemur ikan asin. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat seorang nelayan sedang menjemur ikan asin. Kemudian ada Dayu yang sedang membeli ikan asin. Ikan asin. Apa yang dapat kalian tentang video yang barusan Bapak putarkan tadi? Menjemur ikan asin. Menjemur pakaian. Menjemur ikan asin. Pakaian. Menjemur pakaian. Menjemur apa lagi? Ikan asin. Menjemur kerupuk boleh juga ya. Ini tentang penjemuran kemana perginya air. Jadi dalam itu tadi ada kalian lihat yang 1 piring taruh di dalam ruangan, 1 piring taruh di dalam di luar ruangan. Jadi air yang ada di dalam ruangan itu apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Apa Fikri? Baik-baik saja. Hah? Tidak menguap. Tidak menguap. Lain? Tidak murah. Tidak mengurang. Nah, jadi air yang terletak di dalam ruangan tadi airnya tetap dan tidak menguap serta tidak berkurang. Kemudian ada 1 piring lagi yang taruh di luar ruangan yang disinari oleh sinar matahari sampai 3 jam. Ternyata air yang di dalam ruangan itu apakah tetap, apakah dia berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Karena kena sinar matahari. Jadi kalau sudah kena sinar matahari, air tersebut kemana? Ayo siapa tahu? Menguap. Nah, jadi air basah, kain basah yang dijemur tadi akan menguap
airnya dan menghilang. Coba perhatikan tentang penjemuran ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat ikan asin dayung 2 kilo 500 gram. Sedikit Ibu ingin menyimpulkan bahwa matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju dan ikan asin yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah anak-anak? Pelajaran yang Bapak terangkan tadi apakah sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang Bapak akan memberi soal. Ini ada lembaran jawaban LKPD. Nah, lembaran kerja peserta didik kerja kalian. Nah, jadi ini pada lembaran kedua ini ada tertulis. Tulis nama kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena kita ada 3 kelompok. Kemudian di bawahnya baru tulis nama kalian, nama anggota masing-masing kelompok. Misalnya yang di atas tadi ketua. Siapa ketua sudah ada semua. Nah, inilah lembaran kerja yang kalian kerjakan. Kerja menurut kelompok masing-masing. Jangan ada yang ribut ya. Yang tidak tahu boleh ditanya kembali. Nah, sekarang kerja terus. Ada coba kerjakan semua. Kerjakan yang ditulis oleh satu orang. Kemudian yang lainnya boleh kompromi dengan ketua kelompok. Apa yang harus ditulis? Tulis nama kelompok di sini, nama siapa? Tulis terus. Nah, tulis di sini. Kelompok berapa? Nama tulis. Nah, kelompok ini dulu berapa? Kelompok apa kemarin? Tadi? Nah, kelompok 1. Yang kelompok 1 tulis kelompok 1. Yang kelompok 2 tulis kelompok 2. Yang 3 tulis kelompok 3. Baru namanya di bawah nama anggota. Nah, itu baru pinter. Tulis terus. Coba. Ini ada yang bertanya. Teman kalian ada yang bertanya. Yang namanya ditulis apa satu orang? Bukan, adalah ditulis menurut kelompoknya sampai ke 4 orang. Bang Tuto tulis 4 orang. Paham? Iya. Yang kegiatan pertama ini duluan. Baru yang ke bawahnya tentang kilogram. Yang ini tentang penjemuran. Ini jawaban kedua baru tentang membeli ikan asin tadi, tentang kilogram. Nah, anak-anak semua apakah sudah siap pekerjaan yang Bapak suruh tadi? Sudah.
Kalau sudah siap, kita akan membacakan hasil yang kita kerjakan tadi menurut kelompoknya masing-masing. Sekarang kelompok pertama yang membacakan soal tersebut. Coba kelompok pertama. Aku kelompok 1, nama anggota. Yang kuat. 1. Lutfi Hadi. 2. Zikri. 3. Zarul. 4. Farid. 1. Air tidak menguap dan tidak berkurang. 2. Air akan berkurang dan menguap. 3. Air yang kena sinar matahari berkurang. Air yang tidak kena matahari tidak berkurang. 4. Peristiwa penguapan. 1. 500 gram. 2. 100 gram. 3. 700 gram. 4. 200 gram. 5. 4, kilo. Sudah? Sudah. Nah, coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Nah, coba baca hasilnya tadi. Satu, air tidak berkurang dan tidak menguap. 2. Airnya berkurang. 3. Airnya kena sinar matahari berkurang. Air yang tidak kena sinar matahari tidak berkurang. 4. Peristiwa penguapan. 1. Dia coba baca terus apa yang ditulis. Jadi sekarang LKPD-nya kumpul semua. Jadi baiklah, pekerjaan kita hari ini sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai, berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa tahu? Kesimpulan menurut siapa yang kesimpulan? Nah, coba. Coba baca apa kesimpulan? Pakaian yang kita jemur menjadi kering karena penguapan kemana pergi airnya, Pak? Ya. Lain, kelompok lain. Pak, menguap adalah perubahan mobil air menjadi gas. Contohnya menjemur pakaian, menjemur ikan asin, menjemur kerupuk. Menjemur ikan asin, menjemur pakaian, menjemur kerupuk. Jadi benda-benda yang yang menguap tadi, benda-benda yang penguapan tadi apa? Benda apa yang terjadi penguapan? Apa tadi? Air. Apa lagi? Ikan asin, bukan menguap, penguapan. Jadi kesimpulan itu kita ini, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering, atau ikan asin yang dijemur lama-kelamaan mengering. Jadi satuan baku adalah satuan standar yang umumnya digunakan di seluruh dunia. Satuan baku massa yang sering digunakan di Indonesia adalah gram, on, dan kilogram. Itu satuan baku yang dipakai kita di Indonesia pada umumnya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai.
Ini ada PR yang PR tadi sudah Bapak bagi di rumah dikerjakan. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita sekarang berdoa. Sekarang pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dengan kita akhiri dengan mengucapkan doa, semoga kita ini diberikan karunia Allah panjang umur, mudah rezeki, dan kuat beribadah. Sekarang pelajaran kita habis. Bapak dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.